Ya, sekarang kita akan mengajak Anda semua pemirsa Happiness untuk juga berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sudah hadir bersama kami. Siapakah dia dan seperti apa profilnya? Kita saksikan dulu yang berikut ini. Pada 26 April 2013, ketika motor yang dikendarainya menabrak pohon di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Maut menghampiri UJ dengan begitu cepat. 2 pekan setelah ia merayakan umurnya yang ke-40, kini semua orang yang mencintai UJ merindukan dakwah damai yang diusung almarhum. Peristiwa ini tentu membuat keluarga, saudara, dan tanpa terkecuali sahabat dekatnya. Salah satunya yakni Iwel Sastra, sang komedian sekaligus sahabat dekat Ustadz UJ. Kedekatan Iwel sudah terjalin sejak tahun 1993, di mana ia bersama Gugun Gondrong, serta UJ tengah asik menikmati gemerlap ibu kota. Hingga pada saat itu mereka menjadi korban pergaulan yang negatif. Rasa cinta dan kasih di mata persahabatan tentu sudah mendarah daging, hingga akhirnya Iwel merasakan perubahan UJ hingga menjadi seorang mubalik dan dikagumi oleh umat muslim. Iwel sekaligus sedang dalam proses pengerjaan bukunya, berkali-kali menghubungi UJ untuk sekedar bercerita. Karena rencananya, cerita 3 sekawan itu akan hadir dalam buku yang digarap Iwel saat ini. Kalau bicara soal persahabatan, sebetulnya lebih dalam tuh persahabatan adalah perempuan dengan perempuan. Karena perempuan itu bisa lebih terbuka. Misalnya, kalau ada temannya yang lagi patah hati, putus cinta, dia bisa curhat sambil nangis, sambil pelukan. Coba misalnya kalau ada persahabatan 2 orang cowok, Gatot sama Bambang ketemu, aduh Tot, aku diputusin Tot, gak mungkin mereka saling pelukan gitu. Kemudian juga perempuan dengan perempuan itu bisa kepada hal-hal yang lebih personal. Misalnya, cewek sama cewek lagi di kafe, terus dia bilang gini, Santi, ke toilet yuk. Enak dengernya. Coba misalnya Gatot sama Bambang lagi ngobrol di kafe, Tot, pipis yuk Tot, ya. Nggak enak. Nah, kalau orang mengatakan bahwa cinta itu harus saling memiliki, saya setuju. Jangan sampai cinta itu harus berbagi. Kalau prinsipnya cinta itu harus berbagi, akhirnya seperti istri yang subur. 1 dibagi 7. Sekarang itu istilahnya bukan lagi cinta buta, tapi cinta buta berjamaah. Selamat bergabung bersama kami di Happiness with Arman Pradiansyah. Oh, jadi ini ya, bersahabat tapi nggak pernah begitu ya? Iya. Nggak pernah, J, pipis yuk. Aku tahu, dari tadi mau ke toilet kan udah menyolek tuh. Mas mau pipis enggak gitu. Coba kalau Penny kan temannya kan enak kan. Enak aja ya. Iya, Kalau ya. lagi jalan di mall gandengan tangan, cuek aja kan sambil shopping. Saya Mas Arfan kita, gandengan tangan, aduh. Jadi tersisa juga ya jadi cowok ya? Iya, Kalau jadi cowok itu bersahabat nggak bisa gitu persahabatannya doang, lebih terbatas untuk hal tertentu. terbatas untuk hal-hal tertentu. Jadi selama ini bersahabat dengan almarhum UJ, itu apa saja yang dibagi? Ya kalau saya kan berteman dengan Jeffrey tahun 93. Ya. Dengan Gugun juga, jadi kami bertiga. Awalnya kenal itu Gugun, karena saya satu rumah sama Gugun. Akhirnya kenal dengan Jeffrey juga. 93 sampai 97 akhir, itu kami bertiga hampir setiap hari bersama-sama. Bisa dikatakan tiap hari sebenarnya. Tiap hari. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Tapi nggak pernah ke toilet bareng? Nggak pernah ke toilet bareng, ngantri biasanya gitu. Nungguin. Apalagi kan kalau misalnya tahu kan kalau toilet cowok kan yang berdiri gitu, nah saya protektif biasanya kalau gitu. Kanan kiri harus kosong. Tapi persahabatan dengan almarhum Ustadz Jeffrey waktu itu seperti apa sih bentuk persahabatan kalian itu? Persahabatan waktu itu sangat indah ya. Saya pikir bahwa itu adalah masa-masa muda kami yang sangat indah. Kami selalu happy sebenarnya. Saling berbagi nggak? Saling berbagi kebahagiaan, saling berbagi informasi. Misalnya Jeffrey bilang, well, ada yang baru tuh gitu. Gitu. Baru apa nih? Ya, baru itu banyak tempat, ya kan, kenalan baru gitu kan. Cewek. Nah, Teman baru ya. cuman itu kebahagiaan mungkin Mas Arfan tadi bisa juga itu ya memberikan pandangan. Tahun 2002-2003 kami pernah bertiga ngobrol ya. UJ, dia udah jadi UJ dengan Gugun. Dia bilang bahwa dulu kita melewati masa-masa yang sangat bahagia sekali. Sampai kita punya disebut dengan YPS. Apa tuh? Apa itu? Yayasan Parti Selalu.
Pesta terus ya? Pesta Yayasan terus. Ajab-Ajab ya. Kita sangat bahagia sekali, nggak pernah susah, hidup kita hanya senang-senang. Tapi kita lupa pada waktu itu, kata Uji, bahwa senang-senang kita, bahagia kita itu adalah dalam gelap. Untungnya, katanya, Allah masih sayang sama kita bertiga. Ya. Kita tidak dipanggil pada saat itu. Kita merasa bahagia hidup kita, Masih padahal kasih sebelumnya waktu ya untuk iya, memperbaiki diri. Ya. kita merasa bahagia hidup kita, tapi sebetulnya kita adalah berada dalam gelap. Itu kata. Jadi senang-senangnya dalam gelap. Artinya mungkin bisa diartikan bahwa kegembiraannya tidak dalam kedamaian. Tidak dalam kedamaian, iya. Jadi masih euforia. Berarti masih gitu ya euforia, masih pleasure. Berarti bentuk kesenangan gitu ya. persahabatan juga berubah dong antara waktu senang-senang dalam kegelapan dengan ketika sudah masing-masing sudah mempunyai jalan yang berbeda. Iya. Apakah terjadi bentuk transformasi perubahan juga dalam Iya. hubungan kalian? Tahun 2000, tahun 99 sebetulnya, Jeffrey sudah mulai ceramah. Tahun 2000, suatu hari, satu siang dia datang ke rumah. Ya. Saya waktu di rumah sama Gugun, dia pakai gamis, jenggot, sorban gitu. Kalau nggak salah bawa tongkat juga sih. Oke. Ya, punya dia datang, kita kaget. Terus dia nggak panjang lebar, ya datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya pikir siapa ya buka pintu? Wah, dia langsung peluk. Tampilannya beda ya. Beda. Terus saya sama Gugun disuruh duduk, padahal tuan rumah kan saya berdua ya. Dia langsung ceramah. Ya. Ya, Uji langsung ceramah. Kita diceramahin tuh hampir 1 jam. Wah, dibicara tentang perlunya tobat dan sebagainya itu. Nah, terus ya agak bingung juga kan kok Oh, jadi begini nih, ada apa nih gitu jadi ya? begini. Nah, setelah Jeffrey jadi ustadz, kami masih sering komunikasi. Tapi memang karena saya dan Gugun kan tidak bisa sepenuhnya mengikuti. Betul. Iya. Seperti Tidak bisa langsung ya serta-merta. langsung. Kalau Jeffrey sangat luar biasa, dia betul berubah, mengabdikan dirinya buat dakwah. Langsung total. Dan berapa kali saya memang ikut pengajian dengan. Tapi kan kemudian harus dihargai bahwa bicara tidak bisa seperti dulu lagi. Ya. Nah, tentu kalau Bercandanya beda ya bercandanya sekarang sudah ya? berbeda. Walaupun saya tetap dengan gaya saya yang lama, tapi kan tentu ada hal yang masih saya hormati dari sahabat saya ini, sehingga kemudian memang 2005, 2006 Uji semakin dikenal, kami jarang Berkomunikasi. ketemu secara fisik jarang ketemu. Tapi karena sekarang juga teknologi kan, udah ada handphone, BB dan segalanya, masih Ya. komunikasi Baik. melalui itu aja lah. Baik, jadi 3 cara sudah ada tuh sebetulnya. Yang pertama adalah menempatkan atau bisa bertukar tempat ya. Saya Iya. bisa memahami, Memahami, jalani proses iya. seperti itu. Almarhum Uja juga bisa melihat 2 temannya ada di situ, gitu ya. Kemudian perlu dia komunikasikan. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk belajar melepas. Belajar melepaskan. Bahwa Ya. masing-masing pun berproses. Bahwa Tidak orang harus ingin menjadi kemudian- dirinya sendiri. gitu ya. Menjadi dirinya sendiri, bukan tidak lagi menjadi yayasan parti selalu. Dan juga selanjutnya adalah untuk menerima masing-masing apa adanya. Bahwa Iya, masing-masing tanpa orang syarat. Tanpa Iya. syarat. Kita masih akan membahas ini, masih ada 2 cara lagi dan masih ada kisah-kisah dari Iwel yang ingin kita dengar mengenai persahabatannya dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Selain berikut ini, tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you wanna be happy now. Putuskan sekarang.